Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalinu Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayo Ardi, dan kali ini merupakan pembukaan mata kuliah metode penelitian geografi. Namun sebelum saya minggu depan baru akan saya mulai dengan materi mengenai metode penelitian geografi ini. Namun demikian, mungkin Anda sudah melihat video untuk mata kuliah lain yang saya ampu mengenai bagaimana tata cara perkuliahan saya melalui daring, dan saya tinggalkan melalui video YouTube. Oke, di sini langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengikuti mata kuliah ini, atau saya menggunakan cara seperti apa dalam mengajar mata kuliah ini. Oke, saya katakan bahwa saya akan seperti biasa dengan metode konvensional, yaitu ceramah, dan seandainya ceramah, tapi tetap akan saya coba untuk lebih mengusahakan Anda melakukan bisa bertanya, bisa berpendapat, karena di sini memang saya akan menyampaikan teori menyampaikan teori-teori atau pengetahuan atau mengenai konsep-konsep metode penelitian geografi, lalu kemudian sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa Anda menyerap atau tidak, atau mempunyai atensi atau tidak, itu akan dapat ditunjukkan dengan bagaimana cara Anda bertanya, apakah Anda pasif ataupun Anda aktif. Dan di sini saya tetap akan menggunakan kasus-kasus kontekstual sebagai sebagai contoh-contohnya yang mungkin hanya saya ceritakan, atau mungkin seandainya sempat saya wujudkan dalam audio visual juga. Dan di sini karena ini bukan merupakan sebuah pembelajaran pada metode pada pembelajaran pedagogis, tapi di sini perkuliahan yang merupakan proses belajar, bukan pembelajaran, proses belajar secara bersama-sama di sini, dan kita belajar secara mandiri, dan kita belajar sesuai dengan motif-motif kita, memang kita mau belajar atau tidak. Dan untuk yang mau belajar tentu saja akan berbeda dengan yang tidak mau belajar, dan itu akan ditunjukkan karena di sini saya menerapkan kebebasan dalam berpendapat, saling menghormati pendapat-pendapat tersebut, dan juga bertanggung jawab terhadap pendapat-pendapat tersebut. Jadi bebas, namun silahkan kebebasan ini seperti Anda bebas untuk melakukan apapun dalam perkuliahan ini, dan saya pun juga memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian atau memberikan kesan terhadap proses perkuliahan ini. Oke, di sini bagaimana caranya, segala macam cara akan saya gunakan supaya kita bisa merasa lebih rileks, karena dalam kondisi rileks dan suasana itu suasana yang tidak tegang, suasana yang lebih hangat, itu akan cenderung membuat kita, atau kita semua, bahkan tidak hanya saya tapi Anda juga, itu akan jauh lebih mudah dalam mengungkapkan pendapat. Tidak ada rasa segan, tidak ada rasa seperti apapun, tapi yang jelas kita semua tahu, dan dengan sendirinya kita punya rasa saling menghormati dalam sebuah kebebasan itu. Dan silakan Anda akan pengajuan pendapat, pertanyaan, dan juga komentar itu bisa Anda lakukan di kolom komen YouTube ataupun di WhatsApp group. Nah, beberapa diantaranya memang mungkin kalau memang akan aktif, ya itu akan memberikan hasil tersendiri untuk Anda, baik itu untuk diri Anda sendiri ataupun dalam wujud nilai dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana untuk presensi mata kuliah dan siapa saja yang bisa masuk dalam perkuliahan ini. Pertama kali tentu saja mungkin Anda sudah seandainya pernah mengikuti mata kuliah saya di semester lalu atau semester sebelumnya lagi,
pasti Anda sudah subscribe pada channel saya, dan Anda bisa untuk menunjukkan kehadiran dan keberadaan Anda. Seandainya sepasif-pasifnya, Anda bisa menuliskan nomor induk mahasiswa atau NIM dan juga nama lengkap dengan format seperti yang saya tunjukkan di sini. Nomor mahasiswa langsung nama lengkap. Oke, kemudian nanti tugas yang akan saya berikan atau tugas yang akan kita lakukan di sini pastinya adalah sebuah karya tulis pendek, entah nanti berupa artikel, makalah, atau komentar terhadap buku, review terhadap video perkuliahan, dan jika memungkinkan dan Anda sanggup bisa dipresentasikan. Dan yang saya anggap turut serta atau hadir dalam kelas mata kuliah yang saya ampuh ini, paling tidak ditunjukkan atau tidak, seandainya ada niat atau motivasi untuk kuliah, itu akan terlihat sekali, akan terasa sekali, dan akan terlihat pada jawaban-jawaban pada saat UTS, pada saat mengerjakan tugas, pada saat komentar dan lain sebagainya. Oke, karena dan juga di sini sebetulnya semuanya bebas asal bertanggung jawab dan saling menghormati di sini. Masalah sopan santun itu relatif, itu bisa diukur dari hati kita masing-masing, karena saya yakin Anda sampai perguruan tinggi ini sudah melalui pendidikan yang cukup panjang, sehingga paling tidak apakah hasil pendidikan Anda yang cukup panjang itu tercermin, itu bisa terlihat dari sikap-sikap Anda pada saat mengikuti kuliah, atau bagaimana cara Anda menjalani perkuliahan ini. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk video ini. Tentu saja Anda akan paham dan bagaimana cara mengikuti tata cara kuliah ini, bagaimana mengisi absensi, bagaimana Anda dianggap masuk, bagaimana Anda dianggap merupakan anggota kelas ini atau tidak. Itu sudah saya jelaskan, dan tentu saja tidak akan, jika literasi Anda cukup, tentu saja Anda pasti sudah akan paham dan akan tahu, terutama Anda yang memiliki pengalaman mengikuti mata kuliah saya sebelumnya pada masa-masa pandemi ini. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam dan tetap sehat selalu.